Salam sukses. Kita jumpa lagi di channel Visioner, yaitu channel yang mengupas tentang berita politik pilihan yang terbaru, sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi tentang politik di dalam negeri yang paling terkini. Dan di dalam video kali ini saya akan memperlihatkan tentang seorang founder Cyrus Network sekaligus konsultan politik, yaitu Hasan Nasbi, yang menjadi salah satu konsultan politik dari Presiden Joko Widodo semenjak tahun 2012. Hasan Nasbi mengaku sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk izin untuk mendukung Prabowo di Capres 2024 ini. Hasan Nasbi di dalam video ini sentil habis Hasto dan Adian, yang dalam tanda kutip adalah orang yang menghambat dan bahkan sampai menyerang agenda kegiatan Prabowo Subianto untuk kepentingan bangsa rakyat Indonesia. Kita cek aja langsung videonya. Kalau dalam konteks ini Bang, per hari ini kan nah ini Bung Hasan Nasbi yang sempat menjadi konsultan politiknya Presiden Joko Widodo dari tahun 2012. Mungkin sulit kita konfirmasi secara langsung lah. Misalnya soal Pak Luhut bilang toksik, ya harus Pak Luhut sendiri yang bicarakan kan. Misalnya Pak Prabowo bilang kalau misalnya ya nggak mau ikut jangan ganggu, nonton aja di. Kalau misalnya kita ambil yang pertama, Bang, pernyataan Pak Prabowo di acara PAN itu kan. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Jadi Bung Hasan Nasbi ini sentil Adian itu gara-gara dia merespon kalimat yang nggak bagus dari ajakan Prabowo ini. Kekayaan bangsa Indonesia. Pernyataan Pak Prabowo di acara PAN yang kemudian oleh beberapa teman dianggap sebagai semacam teman-teman PDIP misalnya nganggap itu seperti kekerasan verbal. Adian kan bilang itu kekerasan. Tentang kata mengganggu yang menurut saya itu nggak pantas. Nah ini pantas, nggak tepat. Adian Napitupulu, politisi senior dari PDIP, punya potensi mengintimidasi orang yang dianggap itu juga bagian dari menghambat kegiatan dari Prabowo Subianto, terutama agendanya untuk menuju Indonesia Emas. Apakah itu kan gak ada alat ukurnya. Nah, berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antar anak bangsa dalam sebuah negara, tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif. Apa alat ukur mengganggu dan terganggu? Gak ada. Coba dengarkan arogansinya sama pesimisnya. Pak Prabowo, Pak, akan punya perasaan yang kira-kira sama dengan Pak Prabowo, tapi mungkin bisa diartikulasikan dengan cara yang lain. Kalau saya. Tapi Pak Prabowo ini kan bentukan tentara. Dia bicaranya tidak coba melipir ke kiri dan ke kanan, dia kan straight to the point aja. Yang dia sampaikan itu mungkin ungkapan perasaan. Jadi kan proses pemilu ini secara prakteknya kan sebenarnya sudah selesai 14 Februari. Nggak ada satupun pollster yang berselisih paham soal hasilnya. Betul. Mau pollster yang mendukung 01, mau mendukung 02, mau mendukung 03, hasil pemilunya seperti itu. Cuman kan memang kita tunggu KPU mengumumkan. Begitu KPU sudah umumkan, hasilnya sama dengan hasil quick count semua lembaga, termasuk lembaga yang disinyalir dekat misalnya dengan 01 ataupun 03. Kan nggak ada kita yang beda. Ya kan? Oke lah, kemudian misalnya undang-undang memberikan ruang untuk menggugat itu. Jadi ada permohonan sengketa pilpres hasil sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Diikuti dijalani. Dan sudah keluar keputusan MK. Keputusan MK ini kan sudah final. Final mengikat. Harusnya nggak ada lagi
PT UN. Udah selesai lah. Tapi kemudian setelah muncul MK, ada nih sebagian kelompok. Saya nggak tahu apakah ini misalnya resmi disuruh oleh partai, atau ini bagian dari kreasi atau kreativitas orang-orang di dalam partai. Nah atau ini yang lagi kreativitas orang-orang dibicarakan yang mendukung adalah kandidat tiang tertentu. keroknya Maju PDIP ke nih. PT UN. Ya. Ke pengadilan tata usaha negara PT UN ini untuk yang menggugat keputusan KPU. Meskipun MK gagal di dalam menjalankan fungsinya Salah sebagai satunya garda dua konstitusi orang ini yang dan menjadi biang kerok di demokrasi, PDIP namun yang mengingat dibahas sifat dalam hal ini keputusan yang bersifat final ini dan Sekjen mengikat, PDIP Hasto maka Kristianto PDI sama Perjuangan Adian menghormati tadi. keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, melaksanakan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum. Jadi termasuk ketidakpuasan melalui dari keputusan MK ngajuin ke Nah, sebagai PT orang UN yang dibahas Pak sama Prabowo Bung ini kan Hasan. sudah ikut pilpres berkali-kali juga, dan baru kali ini menang kan? ya. Ini dia sudah mungkin 2-3 kali kalah nih. Sebagai wakil presiden pernah kalah, sebagai calon presiden pernah kalah 2 kali. 2 kali. Ini menang dibikin sulitnya minta ampun nih. Jadi mungkin saja secara perasaan dia bilang, loh sudah ada MK, sudah semua ruang-ruang yang diberikan oleh aturan undang-undang sudah diikuti semua, ya kan? Kan sabar ini. Bagaimana dari 14 Februari baru April baru keluar ini, baru keluar keputusan itu kan sabarnya juga nggak main-main itu. Ya. Karena digugat terus sama orang. Sudah keluar keputusan yang mengikat dan final, ada lagi upaya menuju PT UN. Makanya kan dalam pikiran Pak Prabowo, misalnya kalau saya jadi Pak Prabowo, saya bilang, ini kalau habis PT UN nggak ini mau kemana nih, pengadilan agama? Misalnya kan begitu, Bang. Iya kan, boleh aja kita berpikir begitu. Ini kalau dia nggak puas lagi dengan hasil PT UN, mau kemana? Pengadilan agama? Atau habis itu mau bikin pengadilan rakyat? Kita nggak tahu. Disindir. Jadi Setelah dari kan PT harus ada UN kita tahu kapan gagal apa selesainya. mau dilanjutkan ke pengadilan Sementara Pak agama Prabowo katanya. itu Bung selalu Hasan pidatonya, nyindir. saya mau bertemu dengan semuanya, saya mau merangkul semuanya, Iya. saya mau bicara dengan semua pihak, walaupun mungkin nanti ada yang bergabung, ada yang tidak bergabung, itu urusan lain, tapi dia mau ketemu. Bila mana insya Allah kita menerima mandat dari rakyat Niat baik Indonesia, Prabowo untuk merangkul tapi kita pun ditanggapin dengan akan negatif mengajak sama PDIP. semua kekuatan bersama-sama berbakti kepada rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Yang mau tetap beroposisi, kita butuh juga oposisi, tidak ada masalah. Tetapi oposisi yang cinta tanah air, oposisi yang bersama-sama mengoreksi, mengkritisi, tetapi cinta tanah air, cinta bangsa dan rakyat Indonesia. Kenapa tiba-tiba muncul akan merangkul seolah akan ada yang lebih baik Coba dibandingkan yang dengerin yang komentarnya baik itu adalah mereka yang Begitu kemudian arogan, tidak membuat begitu kerusuhan pesimistis. walaupun diputuskan kalah oleh MK. Yang baik itu adalah mereka yang kemudian tidak merubah undang-undang walaupun diputuskan kalah oleh MK. Itulah yang lebih dewasa secara berpolitik, jangan dibalik dong. Oke. Kalau kita mau membangun bangsa ini dan baik, berhentilah kemudian untuk membangun narasi akan rusuh. Berhentilah membangun narasi kita harus berangkulan. Kenapa? Itu kan sikap seolah-olah kita bermusuhan. Tuh denger. Aku Dirangkul enggak. aja nggak mau. Bahwa PDIP. kemudian Di kami sampai saat perwakilan ini ini masih dari PDIP. berkeyakinan pemilu itu curang dan akan mengambil langkah-langkah politik dan hukum yang memungkinkan untuk membuktikan itu. Sebenarnya yang Tidak berarti banyak kemudian kita menjadi bermusuhan. tanda tanya para elit Mekanisme hukum politik kita adalah membuat apakah pengadilan negeri nggak Ibu puas, Megawati bisa sendiri banding, nggak tahu puas, bahwa bisa kasasi, nggak puas bisa PK. kader-kadernya Upaya itu untuk mencari keadilan bagi mereka yang merasa tidak diadilkan sebenarnya harus bagian tetap dari direbut yang menghambat ruangnya oleh untuk, negara. pertemuan Tanpa kemudian Megawati disimpulkan, dengan "Oh, nggak Prabowo terima." termasuk Ini bukan ya soal terima, cara tidak bicara terima. yang seperti ini Kami melihat apakah ada potensi diketahui ketidakadilan sama yang terjadi dan kita akan Megawati terus atau berjuang tidak, itulah secara yang sebenarnya konstitusional, menjadi secara tanda hukum. tanya para Tapi kalau sudah elit-elit begini, politik ya termasuk Jadi Bung saya Hasan agak ini. curiga, jangan-jangan memang ini disengaja nih. Tindakan-tindakan yang dibuat-buat ini disengaja untuk membuat memang nanti Ibu Mega dan Pak Prabowo emang nggak bisa ketemu. Ada terus. Ada terus. Ada yang ngoceh, ada yang menempuh jalur hukum. Makanya saya bilang kalau ini misalnya nggak berhasil mau kemana? Mau ke pengadilan agama? Atau mau kemana? Nah, menurut saya perasaan itu dibungkus oleh Pak Prabowo dengan ucapan seperti itu. Bukan kekerasan verbal. Pak Prabowo lagi merasa loh kita bernegara mau sampai di mana sih? Main-mainnya begini? Kita Gitu.
undang-undang tata krama nggak ada ya? Ini Bung Sulvan Ada Lindan, pengadilan tata Yang- krama. mantan jaraknya politisi jauh, senior Bang. dari Nasdem. Kalau dulu itu kayak misalnya Al Gore dengan dengan Bush itu memang itu hidup dan mati itu, karena mungkin electoral vote-nya mungkin selisih 10 aja tuh Bang. Jadi satu negara bagian itu menentukan siapa yang menang dan yang kalah. Karena the winner takes all. Itu kan tinggal California. tunggu Florida aja ya. Florida, iya. Terakhir itu. Tapi Florida itu menentukan satu negara bagian, Bang. Iya. Jadi itu nambah 10 orang, nambah 10 dua-duanya bisa menang. Yang ini nambah 10 menang, yang ini nambah 10 juga menang. Jadi kalau kayak gitu masih masuk akal lah berjuang. Itu pun sampai di Supreme Court sudah selesai. Ya kan? Ini Supreme Court kita sudah mengeluarkan keputusan, tapi kok nggak selesai. Nah itu ungkapan perasaan itu mungkin yang ada yang telepon ini. Nanti Ada yang telepon lagi. Nah, terus kemudian yang kedua misalnya, kalau soal soal klub presidensial club. Kalau soal presidensial club menurut saya ide yang bagus lah untuk kumpul-kumpul. Tapi ini lebih kepada silaturahmi. PD Perjuangan, klub yang ada itu klub kerakyatan. Coba dengar komentar-komentar Dengan itu petani, selalu dengan buruh, ignore dengan nelayan, terhadap dengan guru, dengan anak-anak ide-ide muda. dari Itulah skala prioritas klub-klub yang Presiden terus terpilih Prabowo Subianto. menginspirasi oleh PD Perjuangan sebagai partai yang mencerminkan kerakyatan sebagai aspek yang terpenting di dalam seluruh gerak nafas PDI Perjuangan. Kita fokus saja bahwa Presiden menerima mandat yang sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara dan juga untuk membangun masa depan. Itu yang menjadi tidak menyetujui prioritas. dengan adanya Klub yang terpenting adalah presidensial klub club. dengan rakyat. Kalau mau diformalkan ya mungkin One Team Press-nya bisa berwujud lembaga lain nanti. Lembaga lain yang sifatnya lebih formal. Iya. Ada ikatan-ikatan yang dipayungi undang-undang misalnya. Ya mungkin kalau dibacakan Dewan Pertimbangan Agung misalnya, itu mungkin balik lagi ke orde baru misalnya. Tapi sebenarnya yang sejenis itu ada lembaga lain yang isinya mantan-mantan presiden atau mantan-mantan wakil presiden yang tugasnya itu kemudian memang memberikan pertimbangan nasihat tapi secara formal kepada pemerintah, kepada kabinet misalnya, itu mungkin jauh lebih baik. Dan menurut saya Pak Prabowo berapa kali bilang dulu ingin menghidupkan sesuatu yang mirip seperti Dewan Pertimbangan Agung yang isinya itu para orang-orang yang pernah punya pengalaman, punya otoritas dalam, misalnya kalau bicara soal pemerintah mereka punya otoritas nih, termasuk juga mantan presiden dan mantan wakil presiden. Jadi menurut saya ide itu adalah ide mempersatukan itu tadi. Dan mungkin diawali dengan presidensial club, atau kemudian nanti bisa berlanjut kepada lembaga yang jauh lebih Formal. Toxic. toksik. Kalau itu kan mungkin orang akan menduga-duga siapa yang ditunjuk oleh Pak Luhut nih. Walaupun Pak Luhut misalnya pernyataan normatifnya menurut saya nggak bisa dibantah, Bang. Siapa yang mau masukin orang berhubungan pacaran aja nggak boleh toksik, apalagi di pemerintahan kan. Iya. Pacaran kalau memberikan efek buruk kan orang akan bilang ini pacarnya toksik ini. Kalau bahasa anak sekarang kan, toksik apalagi di Ini sedang pemerintahan. membahas Tapi orang kan pernyataan menduga-duga selama ini siapa yang LBP kira-kira Luhut ya, mungkin Binsar kabinet sekarang atau Panjaitan siapa gitu mengenai yang toksik. berseberangan dengan Pak Luhut. Ya menurut Pak Luhut ini kalau ini orang ini masuk berarti toksik nih. Kalau kita orang-orang politik praktis misalnya menduga cari aja musuhnya Pak Luhut di kabinet sekarang yang kurang-kurang kompak dengan Pak Luhut. Mungkin itu yang dimaksud toksik ya. Walaupun nggak akan bisa sebut nama, tetap nggak bisa sebut nama kan. Tapi orang bisa tahu lah. Nah, orang bisa lihat lah siapa. Menduga-duga kan boleh, Bang. Serunya politik kita tuh kan dikasih kalimat-kalimat yang bersayap, tidak konklusif, tapi kemudian orang mencoba menafsirkannya ke sana kemari. Nah, serunya di sana, Bang. Kalau nggak ada bahan kita kan. Jadi ketika Pak Luhut bilang toksik itu sebagai sebuah kan kalimat belum konklusif tuh, normatif tuh. Nah, yang toksik siapa? Kalian cari sendiri. Saya nggak pernah nyebut orang. Nggak pernah nyebut orang ya, silakan menduga-duga gitu. Tapi nanti akan ada orang yang nyebut, Bang. Pak Luhut bisa aja secara informal bilang yang toksik itu si A, si B, si C, tapi kan nggak mungkin aku yang ngomong. Kalian aja yang ngomong. Nanti kalau ada nama-nama kira-kira itu mungkin. Nah, itulah cuplikan dari potret panggung perpolitikan yang ada di tanah air kita saat ini, bahwa politik itu adalah bukan tentang kekuasaan, tapi politik itu adalah lebih dari sekedar bagaimana cara penguasa bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dan saya hanya bisa berpesan bahwa
politik yang bijak adalah politik yang mampu mempersatukan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada untuk membangun sebuah kerjasama yang penuh dengan keteduhan dan kesejukan. Dan ada lagi yang lebih penting lagi buat kita bersama adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik bagi bangsa dan negara ini untuk kepentingan anak dan cucu kita bersama. Terima kasih dan salam sukses.